Salam saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Inilah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dan dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar tentang berita Natal. Berita Natal ini pertama disampaikan oleh malaikat kepada para gembala-gembala dengan berita yang sangat menyenangkan, yang bisa membawa sukacita, yang bisa membawa kedamaian. Tapi bagi orang-orang lain, apalagi di zaman now ini, saudara dikasihi Tuhan, masih banyak orang yang saksi tentang berita Natal itu. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu berita tentang Natal itu adalah memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Apapun itu, Natal adalah berita baik. Natal adalah perwujudan kasih Allah atas manusia dan bukti akan janji penyelamatan yang dikerjakan Kristus di dalam hidup kita. Berita baik yang disampaikan dalam ayat-ayat ini adalah kesukaan besar bahwa telah lahir bagi kita, yaitu juru selamat untuk umat manusia. Berita baik bahwa dia membuktikan janjinya, kasihnya, dan memberitakan kepada kita bahwa kehadirannya di dunia ini membawa kebaikan. Para gembala-gembala tidak bertanya lagi, tidak pernah sangsi lagi, tetapi mereka terus berjalan, bahkan mereka bertindak sampai bertemu, yaitu bayi itu yang diberikan di dalam padongan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, makanya hari ini saya memberikan judul perenungan saya itu berita baik dalam Natal. Natal membawa berita yang sangat baik, membawa berita yaitu untuk membebaskan umat manusia dari segala dosa, untuk membebaskan manusia dari segala kutuk, untuk membebaskan manusia dari segala kemiskinan. Itu berita baik bagi kita. Nah, apa saja berita baik dalam Natal? Ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada kita, saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, Allah itu kasih. Amin. Itu berita baik yang pertama, bahwa Allah itu kasih. Allah mengasihi umat manusia dengan kasihnya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, cara Allah mengasihi manusia sangat luar biasa melalui nabi-nabinya. Bahkan cara Allah juga menebus dosa manusia, yaitu melalui darah yang dikorbankan. Bahkan di dalam juga perjanjian baru, saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah menghapus dosa kita melalui kesediaannya, datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia. Dia rela mati, dia korbankan darahnya bagi kita, dia rela miskin bagi kita,
Dia rela lahir di kandang domba bagi kita. Dia rela dihina. Dia rela ditelanjangin, saudara dikasih Tuhan. Dia rela diludahi. Dia rela dicambuk. Itu cara Allah atau cara Yesus mengasihi kita di dalam perjanjian baru. Nah, untuk itu jangan pernah kita sia-siakan yaitu berita baik di dalam Natal tahun ini, saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa saja berita baik dalam Natal? Ya, Allah tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa ingkar janji. Manusia bisa tidak tempat apa yang dijanjikan, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang dikatakan di dalam kitab Mikha, apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, Allah tepati janjinya itu, saudara dikasihi Tuhan. Allah tepati janjinya bahwa nanti akan lahir kepada seorang anak. Benar, dia tepati janji itu. Berarti kalau Allah menepati janjinya bagi kita, berarti kita juga sebagai umat yang mengikuti dia, yang percaya kepadanya, kita juga tidak perlu sanksi lagi. Kita tidak perlu lagi, saudara dikasihi Tuhan, menjauh darinya. Kenapa? Karena janjinya selalu dia tepati bagi kita. Dia berjanji bagi kita. Dia menghapus dosa kita. Dia menghapus seluruh kutuk-kutuk. Dia menjadikan kita menjadi seperti biji matanya. Itu janji-janji Allah bagi kita. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, apa saja berita baik dalam Natal? Allah memakai kita sebagai pendamai. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Dia menjadikan kita supaya menjadi pendamai. Dia menjadikan saya dan saudara menjadi pendamai dimanapun Tuhan tempat kita. Kita harus menjadi membawa damai. Dia tempatkan kita di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tempatkan kita di mana ada pertengkaran. Dia menempatkan kita di mana ada perselisihan. Di mana kalau dia tempatkan kita di mana ada pertikaian, kita harus menjadi juru damai di sana. Itu kerinduan Allah bagi kita, saudara dikasihi Tuhan. Allah rindu supaya kita menjadi juru damai. Karena dia datang ke dalam dunia ini, dia mendamaikan kita dengan Bapa. Allah hampir 400 tahun menurut para ahli teolog tidak pernah berbicara kepada manusia sebelum lahir Yesus. Tetapi Yesus datang ke dunia ini. Dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Berarti dia menjadi pendamai. Kita juga sebagai pengikutnya, kita juga sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Keluargamu pertama adalah biar kita mendapatkan kedamaian. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, Tuhan rindu supaya kita menjadi pendamai. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita beritakan berita baik Natal kepada sebanyak mungkin orang. Biarlah Roh Kudus dan kuasanya telah dicurahkan bagi kita. Kita akan memampukan bahwa kita menerima berita Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.